Kemenangan pertama untuk Onyx mungkin saja bisa didapatkan untuk match yang kali ini. Tapi jangan lupa lawan mereka adalah Dewa United yang lagi panas-panasnya. Biasanya Nyawa Dewa tuh 3 minggu awal kan. Ya betul. Dan mereka sudah pakai satu kekalahan kan sebenarnya buat game kemarin. So let's see, apalagi mereka kemarin kalahnya juga dari tim yang lagi nge-build up kan, lagi bounce up juga ke atas tim Liquid ID. Tapi kalahnya sama nih bisa jadi nih ya. Karena kemarin dari Dewa kalah dari Liquid yang bawa player baru kan. Ya, yang masukin Goblin baru. Nah ini XP baru nih. XP baru. XP baru, ini dia. XP baru dan gimana Ryota ini melakukan clear minion, dia harusnya coba udah mulai ditutup oleh sosok dari Lucas dan bahkan di sisi sebaliknya Kairi akan coba melakukan sedikit invasi dan informasi dan cewek almost the solo pick off. Wow, surprise. Dengan kamera yang tiba-tiba menuju ke arah top lane dan bahkan tidak sana para pasukan dari tim Dewa mencoba menutup seorang Kairi. Meanwhile para pasukan dari tim Onyx kali ini hampir saja kehilangan cewek. Oke, kali ini cewek harus benar-benar lebih hati-hati loh Lim. Master Assassin, ya. Karena kalau ngeliat dari Tenacity sekarang untuk early gak terlalu efektif sih menurut gue. Setuju ya? Ya kita sudah tidak, cuma ada satu Tenacity ternyata nih, dipakai dengan Gatot Kaca. Sisanya kita melihat ada 2 Festival of Blood berarti, Lucas, Ranger juga. Oke, masih belum ada, so far masih belum ada Killing Spree, Belum. Focusing Mark. Adanya Pull Yourself ya. Pull Yourself sudah ada di Jawhead juga. Tapi kira lebih cepat karena dependent on spell. Lumayan sih untuk emblemnya sekarang masih belum terlalu signifikan. Jujurnya mungkin mereka nggak punya waktu yang cukup juga nih untuk benar-benar breakdown dari patch-nya. Iya, mungkin bisa jadi nanti ada ya. Tapi ya kembali lagi mungkin pembahasan dari patch yang ada. Kita bilang tadi marksman ini sebenarnya lagi kena nerf kan untuk perolehan gold. Tapi ada satu item yang juga membuat mereka tertampar cukup keras. Oke. Wind of Nature 70 detik ke 90 detik. Tapi Lama sih. Itu lama banget. ini kita sempat bilang kalau misal setup itu sangat mempentingkan sekali dan sosok seorang carry. Apakah ada retribusi depan sana? Dan kampanye kali ini gagal untuk persuasaan seorang carry. Perpasukan dan kedua mereka mundur secara belakang tapi nampaknya keep of flicker for defensive. Dan meanwhile Okta kali ini gagal untuk bisa selamatkan ada satu poin kill lagi di tangan Kairi. Dan di sini kondisinya Joy, dia harus pulang. Apakah dia mampu untuk mendapatkan buff-nya? Karena menurut saya para buff-nya udah harus direlakan. Skip. Tapi terlalu nekat sih. Gue ngeliat Ray yang ngebuka sendiri. Unstoppable Force. Oh, Unstoppable Force menunjukkan satu seorang Sorizo dan instant pick up. Satu poin kill lagi didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile di arah top lane. Calvin Winata masih dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Yep. Freeze lane terjadi di bagian top dan mengharuskan recall tadi. Buat cewek di top lane yang berarti untuk tim fight laningnya nih ya. Ini dibenarkan dengan maybe buat Itu dia. 1v1 situationnya. Tapi untuk Bruno gue rasa ya sih. Granger dia lumayan strong dari laningnya. Nge-Rhapsody di awal apalagi lawannya yang dependent banget sama basic attack ya. Dia nggak punya skill balasan untuk nge-damage balik. Jadi kayak sangat-sangat wajar gue ngeliat apa yang terjadi di arah top lane. Dan masalahnya nih, dengan item yang nggak bisa terlalu cepat, impact-nya maybe harusnya nggak sedahsyat sebelum-sebelumnya di mid game-nya. Biasanya menit 8 itu ada 3 item nih ya. Biasanya menit 8 ada Sky Pierce, Hunter Strike. Terus, oke, kita lihat prediction dulu deh. Wah seru deh. Oh sama. Wow, prediksinya 3 berbanding 3. Kali ini kita akan menyaksikan di mana para pasukan dari Onyx berhasil mendapatkan 3 suara dari Om Hawase dan juga Mirko. Dan Dewa berhasil mendapatkan suara dari Lim, Realize dan juga Arashi. Oke. Dan tapi gue ngerasa ini bakal jadi tight game gitu loh. Game yang bakal berat juga. Gue ekspektasinya di awal adalah mereka coba untuk up to date sama patch-nya. Ternyata mereka berdua sama-sama cari aman, sama-sama bermain dengan zona nyaman. Ya itu lagi jawabannya adalah waktu. Waktu yang gak sempat sih. Oke, tapi kalau misalnya ngeliat tadi agak cukup unik dengan satu suara semua ya. Yep. Di 2 sisi yang berbeda sama-sama satu suara. Bahkan kita menyaksikan di mana Turtle sudah kembali hadir di lane of down. Mueza sudah berada di level 4. Stay by dengan menuju ke arah satu positioning yang sudah didapatkan para pasukan dari tim Onyx. Ryota hanya membuka vision mencari di mana sosok dari Okta berada. Okta salah satu tower close combat yang bisa dimiliki Dewa untuk bisa memenangkan Turtle kali ini. Tapi nampaknya maybe masih memenangkan dari seorang Calvin Winata. Kairi melakukan zoning out dan tampaknya perpasukan dari tim Dewa kali ini terzoning out oleh seorang Ryota. Dia bisa terlalu sakit dari seorang Okta. Flicker for defensive, satu tamparan dari Sas dan bahkan Mueza gagal untuk membuka vision dan no avatar of Guardian. Ya mereka cukup skip dari turtle-nya ya. Mereka coba milih lepas karena sebenarnya lawan Suyo pun susah memang untuk adu retri. Ya, belum lagi ditempel terus-terusan tadi itu dari si Ryota ya. Yang kalau kita lihat dia nempelin ke Okta jadi tidak ada ruang gerak sama sekali untuk bisa mendekat. Dan ada audience prediction 63% suara untuk Onyx.
dibandingkan dengan Dewa yang hanya 37%. Dan Survei membuktikan. Tapi nampaknya lihat tergengking di top lane. Okta berada di garis depan, langsung memberikan pressure. Tapi nampaknya dengan teleportation dan wiki dari seorang Okta, ini dia harus megang minimal 50% map control, Lim. dia nggak Menurut bisa gua- buka sembarang sih, lawannya jauh head soalnya. Betul, tapi sekarang kondisinya lihat. Sebagai Loi dengan tidak memiliki map control seperti ini salah satu kemunduran loh sebagai tim yang memiliki Loi di roster line-up-nya. Tabrak. Langsung menuju ke depan, Davis terlalu sakit dan lagi Boy memang sakit dari para pasukan dan tim Dewa. Mereka kehilangan sosok Maybe. Poin gila cukup worth it dan Calvin Winata bersinar kali ini. Worth it total. Keyboy, ditukar Maybe, ditukar Mueza. Ini totally worth it dan bakal lihat Calvin Winata yang tadinya benar-benar under di depan Maybe. Kali ini langsung melesat jauh di atas sosok seorang Maybe. Yap, dan kita melihat itemnya juga ya. Tadi kalau nggak salah lihat menit ke-5 baru selesai Skypin. Jadi ada sedikit delay ya, 1 menit untuk delaynya. Calvin Winata duality. Dan lihat di depan sana flicker fokus ke arah Calvin Winata. After Guardian for nothing. Membuat permasukan dari tim Dewa. Mereka memasang mundur permasukan dari tim Onyx. Meanwhile, mendapatkan Purple Buff ini kita seorang Ray itu udah the best thing. Plus 1 poin kill atas Calvin Winata. Yang terbaik yang mereka dapatkan kali ini adalah dengan Purple Buff. Calvin Winata Retribution masih available. Lihat perbedaan level agak berat sih ini. Objektif yang harusnya kembali dilepas oleh Dewa United. Mereka jangan paksa untuk di awal. Oke, yakin mereka mencoba melepaskannya, tapi Ryota di depan sana diselamatkan oleh seorang Keyboy. Mueza, walaupun dia Gatot Kaca, dia nggak boleh muncul dengan HP bar yang setengah bahkan di bawah setengah Lim. Sekeras-kerasnya dia bakal bisa selesai dengan sangat cepat, Lim. Bahkan gak keras untuk sekarang sih. Mereka ada di posisi under, levelnya under, goldnya juga under. Dan setup dan perbedaan level ini bikin Retribution akan susah banget. Oke, di sana langsung ada permainan yang dimiliki dasar seorang Okta di belakang sahabat terus ada Fnatic. Dan bahkan Ryota mencoba memberikan distraction para pasukan dari tim Dewa. Mereka kehilangan seorang Mueza. Tapi nampaknya Sorizo sekalipun di depan sana gak punya power untuk bisa menang damage dari seorang Calvin Winata. Kairi memang tertikam. Turtle memang terreset, tapi nampaknya ini tidak akan bisa cukup lama karena Calvin Winata, Keyboy dan Sans berhasil menyelamatkan Turtle. Perfect for Onyx. Oke, objektif yang sempurna tadi untuk Onyx berhasil mereka raih ya. Tentunya dengan bantuan dari cewek juga yang memang join buat tim fight-nya. Tapi di bagian top tadi kalau kita melihat ada diversion yang juga mengirimkan ke Maybe untuk ke sana untuk bisa menyelesaikan satu buah wave minion juga. Jadi ya masih tetap sama-sama unggul untuk kedua marksman-nya. Dan akhirnya di menit yang ke-8 juga ada Melvic Roar yang baru selesai untuk Maybe. Jadi ini 3 item yang cukup penting untuk Granger sudah selesai dan join tim fight seharusnya akan lebih sering kita lihat nanti bagi Dewa United. Mereka bakal lebih sering untuk kumpul. Yes, dan bahkan para pasukan dari tim Onyx kita udah sempat berbicara sebelumnya. Kalau misalnya hero late game seperti Cecilian seperti ini, dia jangan sampai dikasih chance yang besar. Dan ternyata dia dari tadi dapetin 7 assist lead. Kita dari tadi ngelihat di mana Sans ini benar-benar nggak ada sedikit pun pressure yang dimiliki dia. Even flicker sekalipun, dia benar-benar sangat tahan untuk triggernya. Mereka nggak kendor sama sekali dari Onyx. Mereka bongkar mid-nya. Sengaja memberikan sedikit gertak-gertak sambal. Gertak-gertak sambal yang tidak bisa menakutkan Dewa nampaknya di depan sana ya. Lihat space farmingnya Dewa juga nih udah lumayan terbatas. Mungkin Kairi akan level 15 duluan nanti. Lord pertama ini bakal enak banget untuk mereka juga. Sementara Bruno ketika udah punya item front to back ini dia nggak kalah kuat loh sama Granger. Setuju. Ya, dan juga bicara soal front to back, apalagi ketemu dengan Assassin ya. Bruno ketemu dengan Assassin, volley shotnya sakit banget. Range-nya jauh. Range-nya juga. Range-nya sangat jauh loh Lim. Dia Iya. bisa dibilang kalau kondisi yang nge-dive in semacam Choi, semacam Mueza, ini masih bisa untuk dihandle sama sosok seorang Calvin Winata atau Bruno. Tapi kalau misalnya Lucas, mungkin akan sedikit buying time. Nah itu yang jadi masalah juga sih. Ini kasus yang sering terjadi di Joy. Ketika dia maju sendiri ngelawan marksman yang life steal-nya gede, dia nggak bawa glowing. Glowingnya ada di Loi yang mungkin bisa jadi damage Loi-nya nggak kena ke Bruno. Ya, Gak sampai. Nggak sampai. Gak sampai ke arah belakang. Dan kali ini Lord telah muncul Lane of Down. oke. Di mana Lord kali ini apakah mampu untuk diperebutkan? Seharusnya untuk Onyx ya, karena mereka lebih pegang kekuatan retribution di mana level dari Kairi sendiri sebentar lagi akan hit di level maksimal. Level 15, tapi kalau Dewa United mereka mau coba buat kontes ini bakal rugi untuk mereka. Jadi better mungkin ya defensif dulu saja sekarang, karena melihat positioning juga Granger Loi masih di posisi yang cukup jauh. Oke. Visionnya belum terlihat dengan sangat jelas.
Meanwhile, perpasukan dari tim Dewa, mereka harusnya sudah mendengar pergerakan dari tim Onyx berada di arah Lord. Perpasukan dari tim Dewa United, mereka stay by opposition. Dengan adanya Kiboy di depan sana, menutup jalannya Dewa masuk lebih dalam. Tapi nampaknya Kiboy bakal coba ditangkap, bakal coba di-comment. Sudah membuat kill dari seorang Kiboy. No initiate power, no roamer, dan bahkan Sansi sama selamat dari Avatar of Guardian. Kondisi 5/4 diunggulkan dengan maksimal oleh tim Dewa. Tapi waktu terus berjalan, Maleficent di tangan dari Calvin Winata makin lebih jauh untuk bisa memberikan damage dari seorang Muesa. Gak boleh mendekat. Jangan lupakan, Volition-nya ini stack-nya maksimum harusnya. Oke, ini di-delay dulu karena bawahnya juga ngedorong dari Dewa. Jadi keuntungan sampai saat ini masih dipegang oleh Dewa karena goldnya pun ketarik. Iya, karena tadi mereka kirim satu dulu terus mereka datang dengan diversion ya. Tapi ya sayangnya Kiboy yang harus terpick off juga, jadi memang ada sedikit reset bagi Onyx sekarang. Lord masih ada. Dan kelihatan ini Lord yang harus bisa diambil juga oleh masing-masing tim. Ingat, sudah punya efek charge untuk Lord yang pertama. Ya, seperti biasa, seperti yang kita udah bicarakan tadi saya di depan bersama Mirko dan juga kawan-kawan yang ada di panelis dan juga caster. Dimana kalau kondisinya Lord pertama itu worth it untuk diperjuangkan. Kita cukup jarang lihat Lord pertama seperti ini. Dan lihat di depan sana, sorry, bisa di shot point dan carry. Retreat adalah pilihan dan kunci dari jawaban. Gak ada percobaan kontes sama sekali, bahkan posisi dari Ray yang masih lumayan jauh juga. Tapi untuk pilihan defense, seperti yang tadi gue bilang juga kan, dari pasif best turret itu kena ke arah Lord. Dan dari charge-nya juga belum terus sakit. Ya, di awal ya Lord yang pertama. Di awal. Jadi masih bisa di defense jelasnya untuk Dewa. Tinggal mereka maksimalkan bagaimana cara untuk bisa melakukan pick off. Karena mereka punya Loi, mereka punya Joy, tapi mereka belum ketemu titik di mana mereka bisa masuk langsung nabrak pemain-pemain dari Onyx. Alright, di sana perpasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk mendobrak mendapatkan satu turret dari top lane. Lord dari bottom lane akan dibiarkan seorang diri supaya sepertinya akan bergerak di dua lane yang berbeda. Tapi para pasukan dari tim Dewa mereka tidak mau tinggal diam. Clear win yang mereka lakukan, tapi lihat Okta menjadi badan dan Ray berusaha untuk masuk David ke arah belakang. Oh my god, Torizo gagal untuk memberikan badan. Meanwhile Sans dengan power defensif berhasil mendapatkan satu momentum terus seorang Muesa double kill di tangan seorang Cecilian. Dewa United kehilangan 2 poin kill yang sangat-sangat penting. Mereka coba paksa tadi langsung lompat ke belakang, bermodalkan informasi Sans tidak ada flicker. Lompatan langsung dilakukan juga, tapi menurutku terlalu greedy sih. Mereka ada di posisi defensif. Dan mereka coba untuk kebalikin. Wow, satu momentum membawa ngebuat Onyx berada di keunggulan di 5.000 gold difference. Oke. Mainkan di depan sana, Okta damage-nya tidak bisa dibendung. Hati-hati, gak boleh terlalu dini untuk memaksa mendapatkan Okta walaupun 5.000 gold difference. Iya, dan dari Onyx-nya ya mereka sudah untung tadi ya. Dengan Lord yang memang masih dibiarkan berjalan slow di bagian bawah sehingga akhirnya kita melihat nih inner turret milik dari Dewa juga sudah mulai habis. Ya, satu keuntungan lah yang terlihat lagi. Mereka bisa ngebuka zonanya lebih berani. Kayak buff dari Dewa pun udah mulai terancam sekarang. Wah, ini sih bukan terancam lagi. Ini kalau dia nggak make move, ini bahaya banget. Karena kondisinya saat ini, dimana maybe pun Skypicer-nya ini juga harusnya sekitar 14 lah kalau yang saya hitung. 17-14 lah kurang lebih. Karena tidak mungkin bisa banyak dengan 3 poin kill dengan 1 death. Saat ini, Lord ada di arah top lane. Bottom lane mereka, top lane mereka, ini sama-sama nggak punya power. Akan laning management yang bagus sama Bapak. Ya, menurutku dari Onyx di sini ya mereka bisa coba buat manjangin dulu lane jauh yang di bagian bawah ya. Baru nanti mereka bakal start untuk di Lordnya. Secara stack untuk Cecilian 226. Ada angka yang sudah didapatkan oleh Sans. Dan kita melihat bagaimana Sans sebagai pemain belakang untuk mage. Kayak dia sangat sulit untuk bisa ditangkap. Tadi bahkan ada percobaan. Avatar of Guardian dilepaskan Mueza. Tapi masih bisa kabur buat Sans-nya. Karena ada Lightning Trench juga sih. Sekarang bisa nge-boosting lari kan. Itu lumayan banget untuk escape ataupun untuk ngejar. Dan sekarang terlihat dengan glowing sama wishing. Front to back sangat-sangat ayo ini. Bruno Cecil gak akan kalah harusnya. Aduh, Bruno Cecil, ini Muezanya. Ini benar-benar diejam-ejam, Lim. Sekali hit Bruno dia hilang banyak banget. Iya, ini benar-benar banyak banget. Tapi kondisinya, para pasukan dari tim Dewa, mereka udah siap untuk melakukan kontes di Lord yang kedua. Dan kali ini, Okta benar-benar harus make a move, Om Awa. Lihat diversion kemana arahnya dan seberapa komit mereka untuk melakukan diversion tersebut. Dan maybe akhirnya punya minute nature. Bakal diteruskan kah untuk Dewa, no? Diteruskan. Lord ini akan diteruskan oleh para pasukan dari tim Onyx. Terus mendapatkan Lord yang pertama mundur ke belakang. Mencoba mendapatkan seorang key point. Teamfight terjadi tapi nampaknya Muesa terlalu sakit untuk bisa menang. Dia bisa diberikan dari Sans. Meanwhile Harta, Tata, dan Sonata hanya tembakan peringatan. Lihat. Gertak-gertak Sambelil tidak sama sekali membuat tim Onyx getar untuk mundur. Jadi perbedaan dari segi ekonomi yang membuat damage
Onyx terasa lebih sakit juga. Top lane. One by one situation, Kairi disengage, wise decision, karena mid lane mereka akan coba masuk, perpasukan dari tim Dewa, mereka harus bertahan, Onyx Keyboy mampu melakukan momentum, tapi tidak ada flicker kali ini, perpasukan dari tim Dewa, mereka berhasil melakukan clear minion, dan clear lord, tapi nampaknya jangan lupakan super wave di bottom lane masih berjalan menuju ke base turret mereka. Dan itu dia high ground defense yang gak terlalu kuat, maybe. Oh no way, oh maybe. Almost is never enough. Flicker for defensif yang sangat tepat membuat maybe selamat. Tapi nampaknya informasi selanjutnya adalah tidak akan ada flicker untuk menyelamatkan maybe dari Initiate Power Keyboy. Bisa dihancurkan juga Bestara, tersisa satu di bagian top lane dan dipaksa oleh Onyx. Oke, para pasukan dari tim Dewa mereka akan kesulitan untuk bisa mempertahankan satu top best turret mereka. Dan satu yang tidak pernah hilang habit dari Onyx, disiplin. Yap, mereka tidak langsung menabrak ya, tapi mereka lebih memilih untuk clear dulu. Berusaha untuk mencari advantage yang lebih jauh lagi, atau bahkan sekarang mereka menunggu untuk para pemain Dewa keluar dari area base mereka. Ini momentum yang bisa dimiliki oleh para pasukan dari tim Onyx untuk mendapatkan satu turret. Ryota, lihat distraction dilakukan dan Keyboy gagal untuk mendapatkan siapapun karena dia masih menunggu momentum menuju ke arah flicker. Dan satu hal yang saya takutkan adalah Dewa ini akan terperangkap dengan pancingan Lord yang ketiga di tangan dari Onyx. Bukan hanya dari pancingan Lord sih, ini perbedaan damage-nya yang terlalu gila. Sans dengan satu Sanguine Claw Bad Impact itu bisa ngebocorin semuanya. Oke, kita lihat di sini teleportation tidak ada digunakan, tapi Sans satu kali tampar hampir membuat Sorizo tumbang. Perpasukan dari tim Dewa United dan bolanya benar-benar hampir membuat Sorizo tumbang dan harus menggunakan flicker yang seharusnya flicker itu tidak keluar. Mahal sih. 27 dari Skypicer kali ini. Yap, lethality ada ya, 27, terus juga 750 stack untuk Ranger juga. Dan sekarang kita akan menunggu Evolve Lord yang akan keluar. Ini Lord yang akan cukup berbeda, karena semakin dikawal akan semakin besar juga defense untuk Lordnya. Dia akan lebih tebal berarti. Dan juga ya, mungkin menunggu juga diversion. Kapan yang bagus nanti bakal masuk untuk Dewa. Karena mereka butuh diversion. Betul. Yang bisa make a play. Dan kita nggak lihat itu. Belum kelihatan. Kita nggak lihat diversion sama sekali dengan map control yang sangat maksimal. Kita nggak ada lihat ada gebrakan-gebrakan yang maksimal. Kita nggak ada lihat make a move. Dan bahkan semuanya dibuat oleh Onyx momentumnya, Lin. Gue ngerasa memang ketika visionnya nggak ada, Louis susah untuk teleport. Tapi jujur di beberapa momen itu perlu agak sedikit nekat sih. Yes. Maksudnya agak gambling lah, taruhan yang dimana dia bisa berhasil banget atau dia bisa kalah sekalian. Karena dengan kondisi kayak gini pun mereka seakan-akan ya cuma menunggu. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Dewa United, mereka udah menunjukkan di mana Mueza berada. Tapi nampaknya Ryota akan coba melakukan sisiran. Keyboy bisa nggak melihat Karolri. Ejector menuju ke seorang Ray, bahkan di follow up seorang Kairi dan hilang. Tidak ada the power of retribution. The momentum yang dimiliki para pasukan dari tim Dewa mereka hilang sejenak. Fokus ke belakang Ryota, memasang untuk memukul mundur para pasukan dari tim Dewa United. Dan disiplin lagi-lagi atas Onyx. Mereka berhasil mendapatkan Lordnya. Oh, Ray ada di rumput yang salah sepertinya. Karena ketika langsung di open, Unstoppable Force yang tidak berhenti dan lihat Onyx, mereka mengepung. Oke, Onyx mengepung dari segala sisi. Mencoba untuk melempar di mana Osa berada. Davis gak bisa dibendung lagi. Dan ini penjara! Onyx berhasil mengamankan game yang pertama. Dan ingat, ini baru game yang pertama. Masih ada satu game lagi yang harus dia selesaikan kalau ingin menyelesaikan dengan 2-0. Tapi kalau mereka di bawah game yang ketiga, itu akan sedikit berbeda, Lin. Nafas dari Dewa United yang terlihat mulai kendor. Yap, di minggu pertama mereka tampil dengan sangat gemilang, namun performa mereka semakin turun semakin hari. Yap, sesuatu yang kita nantikan dari Onyx, penampilan EXP lane yang cukup menggelegar, akhirnya